Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi Luna, selamat bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tabe selamat linguna latai, salam sujud karende melempang. Nah, bagaimana Luna kabarnya pagi hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Iya, sudah siap kita untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini? Siap, Bu. Iya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Sang Hyang Widi agar kegiatan kita pagi hari ini dilancarkan, agar sinar suci Sang Hyang Widi selalu menyertai kita. Nah, kita berdoa dengan Gayatri Mantram ya, satu kali saja. Ayo Luna pimpin berdoanya. Om Buah Swah Tat Sawitur Varenyam Arko Dewa Setinmai Yoyona Praschodayat Om Santi Santi Om. Iya, terima kasih Luna ya. Kemudian pagi hari ini kita akan belajar materi baru tentang Cadu Sakti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, jadi apa yang akan kita capai pada pembelajaran kita pagi hari ini? Yaitu yang pertama adalah Ananda mampu memperoleh informasi baru tentang Cadu Sakti. Yang kedua adalah mampu menjelaskan pengertian Cadu Sakti. Yang ketiga, mampu menyimpulkan pengertian Cadu Sakti dengan benar. Yang keempat, mampu mengetahui bagian-bagian dari Cadu Sakti. Yang kelima adalah mampu menjelaskan bagian-bagian dari Cadu Sakti dengan benar. Dan yang terakhir adalah mampu menunjukkan perilaku disiplin sebagai wujud rasa tanggung jawab atas kebesaran Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Nah, kita siap untuk belajar ya. Siap Luna, alat tulisnya sudah disiapkan ya? Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu mau bertanya. Nah, tentang materi pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingat nggak? Materi pembelajaran kita minggu lalu tentang apa, Luna? Masih, Bu. Tentang apa? Catur Marga Yoga. Iya, tentang Catur Marga Yoga. Itu apa sih? Adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Sang Hyang Widi. Nah iya, jadi Catur Marga Yoga adalah 4 jalan. Nah, untuk menghormati atau menuju kepada Sang Hyang Widi. Nah, jalan seperti apa yang dimaksud? Ya, yang dimaksud adalah jalan untuk mencapai Dharma, kebenaran. Nah, kemudian itu kemarin tentang Catur Marga Yoga. Nah, namanya juga catur, pasti terdiri dari 4. Masih ingat nggak apa bagian-bagian dari Catur Marga Yoga, Luna? Masih ingat? Masih, Bu. Ya, coba sebutkan bagian-bagian dari Catur Marga Yoga. 1. Bhakti Marga Yoga. 2. Karma Marga Yoga. 3. Jnana Marga Yoga. 4. Raja Marga Yoga. Iya, itu ya pembelajaran kita minggu lalu. Berarti masih ingat ya, berarti ditulis. Nah, bagus sekali Luna ya. Kemudian
hari ini kita akan belajar tentang Cadu Sakti. Nah, Ibu akan menayangkan slideshow terkait tentang materi Cadu Sakti. Jadi nanti diperhatikan ya, diperhatikan. Kemudian kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, ditulis. Nanti di akhir pembelajaran ditanyakan kepada Ibu. Nah, Ibu akan mulai membagikan slideshow-nya ya. Tunggu dulu. Tentang Cadu Sakti. Nah, apa sudah terlihat, Luna? Ya, Bu. Sudah terlihat? Ya, Bu. Iya, itu tentang apa, Luna? Cadu Sakti atau Catur Sakti. Iya, itu apa itu? Yuk kita baca dulu ya. Cadu Sakti atau Catur Sakti. Sang Hyang Widi adalah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Pencipta, dan Maha segalanya. Beliau tidak dapat kita lihat, tapi bisa kita rasakan di dalam hati kita masing-masing. Beliau ada di setiap saat dan bersifat siapa, artinya ada di mana-mana dan meresap pada semua ciptaannya. Sang Yang Widi mengendalikan semua ciptaannya, baik yang di dalam laut maupun di udara. Beliau dirumuskan dalam sastra oleh orang-orang bijaksana dengan istilah Cadu Sakti. Dengan istilah Cadu Sakti. Nah, jadi Sang Hyang Widi itu adalah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Melihat. Nah, beliau adalah tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan dalam hati kita masing-masing. Beliau ada di mana-mana dan meresap pada semua ciptaannya, baik yang di darat, di laut, maupun di udara. Kehebatan dan keagungan beliau dirumuskan dalam sastra oleh orang-orang bijaksana dengan istilah Cadu Sakti. Nah, yuk Luna, itu ditulis dulu ya. Tulis pada bukunya terlebih dahulu. Ibu mau anu dulu ini, sepertinya ada masalah di laptop Ibu ya, sebentar ya. Ya. Sudah ditulis Luna? Sudah, Bu. Iya ya, tulis. Nanti bisa ada yang ditanyakan kepada Ibu. Sekarang Ibu coba lagi membagikan PowerPoint-nya. Tunggu dulu ya. Ini tadi sudah ya. Sekarang apa sudah terlihat Luna? Sudah, Bu. Nah, yuk pengertian dari Cadu Sakti. Yuk dibaca dulu.
Cadu sakti atau catur sakti berasal dari bahasa Sanskerta dari kata cadu, catur, dan sakti. Cadu atau catur artinya adalah 4. Sakti artinya adalah kekuatan, kehebatan, dan kemahakuasaan. Jadi, cadu sakti artinya adalah 4 kekuatan, kehebatan, kekuasaan yang dimiliki oleh Sang Hyang Widi. Iya, jadi itu adalah tentang pengertian cadu sakti. Nah, cadu sakti atau catur sakti berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, dari kata cadu atau catur yang artinya apa, Luna? Empat. Dan kata sakti yang artinya adalah? Kata sakti artinya adalah kekuatan, kehebatan, dan kemahakuasaan. Iya, sakti artinya kekuatan, kehebatan, dan kemahakuasaan. Jadi, cadu sakti artinya adalah 4 kekuatan, kehebatan, kekuasaan yang dimiliki oleh Sang Hyang Widi. Kemudian bagian-bagian dari cadu sakti. Yang pertama adalah Wibu Sakti. Nah, yang kedua adalah Prabu Sakti. Yang ketiga adalah Jenana Sakti. Dan yang keempat adalah Kriya Sakti. Yang pertama adalah apa itu, Luna? Yang pertama adalah Wibu Sakti. Iya, yuk baca terlebih dahulu. Wibu Sakti adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang bersifat maha ada. Maha ada artinya setiap makhluk hidup dan semua benda yang ada di dunia ini dijiwai oleh Sang Hyang Widi. Setelah tercipta alam semesta, maka Sang Hyang Widi berada pada makhluk ciptaannya. Semua makhluk hidup di bumi ini bisa hidup karena dijiwai oleh Atma, petikan kecil dari Sang Hyang Widi. Tiada tempat yang tidak terpenuhi oleh beliau. Sang Hyang Widi dapat berada di segala tempat, baik tempat yang kecil ataupun tempat yang besar. Sang Hyang Widi dapat mencapai segala tempat yang dikehendaki. Akan tetapi, walaupun Sang Hyang Widi berada di mana-mana, dia tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan dalam hati kita masing-masing. Seperti gula yang larut di dalam air. Kita tidak dapat melihat gula, tetapi kita bisa merasakan air itu manis karena gula telah meresap pada air tersebut. Demikian pula Sang Hyang Widi berada di mana-mana, tetapi tidak tampak karena beliau meresap pada semua ciptaannya. Miyapi miyapaka nirwikara artinya adalah selalu ada di mana-mana, tidak terpikirkan. Iya, itu adalah penjelasan dari Wibu Sakti. Wibu Sakti adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang bersifat maha ada. Nah, maha itu besar. Nah, ada itu berarti di mana-mana berada. Nah, jadi Sang Hyang Widi itu ada di mana-mana, di setiap titik, di setiap tempat di dunia ini. Baik tempat yang kecil ataupun tempat yang besar. Nah, baik tempat yang tinggi ataupun tempat yang paling rendah. Nah, Sang Hyang Widi dapat mencapai segala tempat yang dikehendaki. Tetapi walaupun Sang Hyang Widi berada di mana-mana, beliau tidak bisa kita lihat. Nah, tapi bisa kita rasakan dalam hati kita masing-masing. Misalnya contohnya adalah gula yang larut di dalam air. Luna pernah membuat kopi atau teh untuk ayah bundanya di rumah? Pernah? Pernah.
Ya, misalnya Luna pasti memasukkan gula ya. Gulanya diaduk, bercampur dengan air. Luna bisa tidak melihat gulanya itu? Tidak. Nah, tidak bisa. Gulanya telah larut di dalam air. Tetapi Luna pas minumnya, nah pas mencicipinya terasa manis. Nah, gulanya tidak terlihat, tetapi manis. Nah, itu artinya adalah bahwa gula ada di dalam air itu. Nah, begitu juga Sang Hyang Widi. Sekalipun Sang Hyang Widi tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Nah, misalnya adalah saat kita berbohong. Mungkin Luna berbohong, belum menyapu rumah, tetapi bilangnya sudah menyapu. Luna pasti takut. Nah, takut ketahuan oleh mamahnya, oleh bundanya di rumah. Kenapa saat kita berbohong di dalam hati itu ada rasa takut, takut ketahuan. Nah, itu membuktikan bahwa Sang Hyang Widi berada di dalam hati kita. Sang Hyang Widi tidak menghendaki kita untuk berbohong. Oleh karena itu, kita akan merasa takut. Nah, kemudian ada sloka yang menyatakan Vyapi Vyapaka Nirwikara. Artinya adalah selalu ada di mana-mana dan tidak terpikirkan. Begitu juga sifat Sang Hyang Widi. Kemudian yang kedua adalah Prabu Sakti. Nah, Ibu baca, Luna perhatikan ya. Prabu Sakti artinya sifat maha kuasa Sang Hyang Widi. Kemahakuasaan Sang Hyang Widi merupakan sifat yang hanya dimiliki olehnya dan tidak mungkin dimiliki oleh manusia yang ada di dunia. Ada beberapa sloka yang menyatakan kemahakuasaan Sang Hyang Widi, yaitu yang pertama, Eko Narayana Nadwityo Sti Kasjit, yang artinya adalah Sang Hyang Widi itu hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Yang kedua, Sarwam Idam Kalu Brahman, artinya segala yang ada diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi menguasai segala yang ada di dunia. Kelahiran, kehidupan, kematian adalah semua karena kehendaknya. Semua kejadian yang ada di dunia ini karena kemahakuasaan Sang Hyang Widi, baik itu penciptaan, pemeliharaan, dan pempralina atau pelebur. Oleh karenanya, Sang Hyang Widi digelari Sangkan Paraning Dumadi, yang artinya Sang Hyang Widi adalah asal mula dari segala yang ada di dunia. Nah, jadi semua yang ada di dunia ini adalah kekuasaan dari Sang Hyang Widi. Sifatnya tidak mungkin dimiliki oleh manusia, oleh siapapun yang ada di dunia ini. Tidak memiliki sifat Prabu Sakti. Baik itu kelahiran, nah, kematian ataupun pemeliharaan. Nah, ada tumbuhan yang berasal dari biji. Tumbuhan itu ditanam, tumbuh, besar, berbuah, kemudian layu dan mati, semua adalah karena kehendaknya, karena Sang Hyang Widi menciptakan, Sang Hyang Widi memelihara, dan Sang Hyang Widi juga yang mempralina atau melebur. Kemudian yang ketiga, Jenana Sakti. Ayo Luna dibaca. Jenana Sakti artinya adalah sifat Sang Hyang Widi yang ada, maha tahu. Beliau mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sifat Sang Hyang Widi yang maha tahu karena beliau mempunyai 3 sifat, yaitu Dura Jenana, artinya maha mengetahui segalanya. Darsana, artinya maha melihat segalanya. Dura Serawana, artinya maha mendengar yang serba jauh. Apapun yang kita ucapkan, beliau pasti mengetahui. Ketiga sifat yang dimilikinya membuat kita umat Hindu belum yakin dengan adanya karma, pahala atau hukum sebab akibat
karena tiada satu hal pun yang bisa kita sembunyikan dari Sang Yang Widi. Bahkan yang ada di dalam pikiran kita yang belum kita lakukan atau kita ucapkan, beliau sudah mengetahuinya. Iya, itu adalah bagian dari cadu sakti yang ketiga. Nah, adalah jenana sakti. Adalah sifat Sang Yang Widi yang maha tahu. Nah, terdiri dari dura jenana, artinya maha mengetahui segalanya. Kemudian dura darsana, maha melihat segalanya. Jadi biarpun kita tutup-tutupi seperti apa, Sang Yang Widi tetap akan tahu. Yang terakhir adalah dura swarana. Dura srawana artinya adalah maha mendengar yang serba jauh. Nah, apapun yang kita ucapkan, beliau pasti mengetahui. Nah, jadi seberapa pintar pun seseorang itu berbohong, seberapa pintar seseorang berbuat curang, menutupi kesalahannya, menutupi perbuatan buruknya, Sang Yang Widi pasti akan tahu. Karena sifat jenana sakti dari beliau tadi yang maha tahu. Nah, ketika sifat yang dimilikinya membuat kita umat Hindu yakin dengan adanya karma pala atau hukum sebab akibat. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa kita sembunyikan dari Sang Yang Widi. Bahkan yang ada dalam pikiran kita. Nah, Luna sudah berpikir buruk. Luna mau pura-pura sakit misalnya, tidak mengikuti pembelajaran. Nah, pembelajaran online pada pelajaran misalnya matematika. Nah, Luna berbohong. Memang Bapak gurunya tidak tahu, tetapi Sang Yang Widi pasti tahu. Nah, oleh karena itu kita harus selalu berbuat jujur, berpikir yang baik, juga berperilaku yang baik. Kemudian, yo Luna yang keempat, yang terakhir adalah Kriya sakti. Yuk, penjelasannya kriya sakti artinya? Kriya sakti artinya Sang Yang Widi memiliki sifat mahakarya, mengerjakan segala sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Segala yang ada di dunia, yang di darat, di laut, di udara maupun di luar angkasa, semua adalah karya Sang Yang Widi. Terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan sebagainya adalah bagian dari wujud karya Sang Yang Widi. Apapun yang beliau kerjakan pasti berhasil. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang bisa menyamai karya beliau. Manusia tidak bisa menyamai kemahakuasaan Sang Yang Widi karena keterbatasannya. Segala sesuatu yang dikehendaki olehnya, maka manusia tak kuasa untuk menahannya. Dalam pustaka suci disebutkan, Sang Yang Widi adalah telinga dari segala telinga, pikiran dari segala pikiran, ucapan dari segala ucapan, napas dari segala nafas, mata dari segala mata. Beliau adalah bibit yang abadi dari segala yang hidup. Beliau adalah awal, pertengahan, dan akhir dari segala yang ada di dunia ini. Iya, itu adalah penjelasan dari kriya sakti. Nah, kriya artinya karya. Nah, jadi Sang Yang Widi itu adalah memiliki sifat mahakarya, maha bisa mengerjakan segala sesuatu ini pasti berhasil. Nah, misalnya Sang Yang Widi menghendaki terjadinya banjir, maka akan terjadi banjir. Kemudian Sang Yang Widi menghendaki terjadinya gunung meletus, pasti akan terjadi gunung meletus. Tidak ada yang bisa menyamai karya beliau. Nah, kita sebagai manusia mungkin pernah gagal dalam melakukan suatu pekerjaan. Misalnya Luna ingin membuat kue, karena takarannya kurang sesuai, mungkin kue yang Luna bikin tidak berhasil, gagal, atau tidak mengembang. Nah, itu adalah gagal. Pekerjaan manusia yang dilakukan manusia bisa saja gagal, tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh Sang Yang Widi pasti berhasil, karena beliau memiliki sifat kriya sakti, nah, yang maha karya.
Nah, dalam Pustaka Suci disebutkan, nah, Sang Hyang Widi adalah telinga dari segala telinga, pikiran dari segala pikiran, ucapan dari segala ucapan, nafas dari segala nafas, mata dari segala mata. Beliau adalah bibit yang abadi dari segala yang hidup. Beliau adalah awal, pertengahan, dan akhir dari segala yang ada di dunia ini. Nah, itu tadi adalah kemahakuasaan dari Sang Hyang, kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi. Kemudian, apakah sudah jelas Luna penjelasan yang Ibu sampaikan atau ada sesuatu yang mau ditanyakan? Jelas ya. Kemudian dari pembelajaran ini, nah kita bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah semua karena kehendak, karena kuasa dari Sang Hyang Widi. Tidak ada sesuatu yang bukan ciptaannya. Nah, apapun yang beliau inginkan terjadi, pasti terjadi. Nah, Cadu Sakti merupakan kekuasaan dari Sang Hyang Widi. Maka Ananda Luna Ayu harus selalu menumbuhkan rasa untuk selalu meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini adalah kuasa dari Sang Hyang Widi. Kita tidak boleh sombong dengan apapun yang kita miliki. Nah, jadi tidak boleh sombong. Apapun yang kita miliki tidak boleh. Misalnya Luna sepeda baru, tidak boleh sombong kepada teman yang lainnya. Luna nilainya di matematika tinggi, juga tidak boleh sombong karena semua adalah kehendak dari Sang Hyang Widi. Kemudian Sang Hyang Widi itu maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Nah, jadi kita tidak boleh berbohong. Kemudian berbuat jelek juga tidak boleh karena apapun yang kita sembunyikan Sang Hyang Widi pasti mengetahuinya. Dan kita pasti akan menerima karma dari perbuatan yang kita lakukan. Kemudian, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti Ibu bagikan slideshow PowerPoint-nya lewat WA ya. Jadi nanti Luna di rumah bisa membacanya lagi. Kemudian di buku paket juga sudah ada, bisa dibaca di rumah. Karena waktunya sisa sedikit lagi, untuk tugas akan Ibu kirimkan lewat WA ya. Jadi nanti tugasnya, linknya Ibu kirimkan, dikerjakan, kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan dibaca dulu buku paketnya, disiapkan, jadi siap untuk belajar pada pertemuan yang akan datang. Untuk link absen nanti juga Ibu sampaikan lewat grup WA, jadi diisi ya link absennya nanti ya. Kemudian sekali lagi Ibu ingatkan, nah, kita masih berada di masa pandemi seperti ini ya, jadi harus selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Kemudian jangan keluar rumah kalau tidak ada sesuatu yang penting Luna ya. Jadi tetap berada di rumah. Nah, kalaupun ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, yang mengharuskan Luna keluar rumah, nah Luna harus memakai masker dan menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Kemudian setelah ini mungkin Luna akan bergabung dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk pembelajaran berikutnya ya. Ibu sudahi saja pembelajaran kita pagi hari ini. Tetap rajin belajar ya, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu pada pembelajaran kita berikutnya. Nah, ingat ya, tugasnya dikerjakan. Dan nanti tugas yang minggu kemarin juga dikumpulkan. Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat pagi. Pagi.